Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nabiyya ba'da. Wa shalli wa sallim ala Muhammad ba'du. Jamaah masjid subuh Istiqomah Rahimahullah, Bapak Ibu sekalian, baik yang offline dan yang online pagi ini, mari sama-sama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala atas iman nikmat rahmat sehingga pada pagi ini masih beri kesempatan untuk berjumpa kembali untuk mengkaji ilmu Allah yang bermanfaat untuk kehidupan kita dan kelak di yaumul akhir. Salawat dan salam juga kita sanjungkan kepada Muhammad SAW yang telah membawakan risalah lengkap untuk kehidupan kita di dunia dan kelak di yaumul akhir. Semoga kita tercatat sebagai umatnya dan akan mulai syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, pagi ini judulnya bulan Safar atau bulan Tiaroh. Kita namanya perlu memperbaiki diri kita masing-masing, sejauh mana iman kita terhadap bulan Safar ini dan seluruh komponen yang menyertai. Karena di banyak masyarakat di tengah-tengah kita ini banyak masyarakat yang memahami bahwa bulan Safar ini dianggap bulan yang membawa apes, membawa sial. Ya. Kita perlu memahami latar belakang itu dan apa yang harus kita lakukan sebagai umat yang beriman. Ya. Itu akan kita mulai kajian pagi ini. Ya. Safar, Tiaroh, Rabu Kasan, tiga kata yang perlu kita matangkan pada pagi ini. Yang pertama Safar. Safar itu maknanya sepi. Dari tata bahasa, etimologi, Safar itu berarti sepi atau kosong, karena terjadi perang. Nah, oleh itu di zaman Arab Jahiliyah perang itu selalu diada-adakan untuk perebutan kekuasaan satu dengan yang lain, kabilah satu dengan kabilah yang lain, dan itu banyak terjadi di bulan Safar. Maka Safar disebut bulan yang kosong karena rumahnya kosong, ya. Di mana-mana sepi, semua perang, ya. Ini yang disebut dengan Safar. Yang kedua, di bulan Safar ini masyarakat Arab Jahiliyah mempercayai adanya Tiaroh. Tiaroh maknanya anggapan sial atau apes. Nah, itu sudah sampai ke Indonesia juga. Jadi kalau di Jogja, di kota saya itu ada desa namanya Wonokromo Pleret, atau di Tempurang, di beberapa tempat yang lain itu Rabu terakhir bulan ini akan diadakan namanya Rabu Pungkasan atau Rabu Pungkasan. Jika tidak melakukan acara-acara itu akan terjadi musibah yang mengerikan. Ini kepercayaan masyarakat Arab Jahiliyah dan merembet kepada negara kita ini. Betulkah itu? Nah, kita akan kaji secara keimanan kita dan dengan dalil akli dan nakli kita. Hari Rabu hari apes, hari sial. Betulkah ini? Memang di sini ada satu hadis. Salah Rasulullah SAW
ngan al yaumal wasalakan yaumal arbi'an. Ketika para sahabat bertanya kepada para nabi, kepada nabi, apakah betul hari Rabu itu hari yang sial apes? Kata para sahabat. Apa kata Nabi? Yauman naas, naas. Kalau kita mendengar kata naas itu apes, ya sial, ya, naas. Itu Nabi yang bicara ini. Rabu itu hari sial, hari apes. Tapi kita lihat dulu belakangnya. Kenapa Nabi mengatakan hari Rabu hari apes? Ya, kita latar belakangnya begitu ya. Akharakallah fihi Fir'aun. Ya, Fir'aun itu menyebut nama Fir'aun Nabi. Ya. Allah tenggelamkan Fir'aun. Jadi Fir'aun itu tenggelam pada hari Rabu. Ya. Fir'aun. Wa qaumihi wa ahlihi, kaum Ad dan kaum Samud juga ditenggelamkan oleh Allah pada hari Rabu. Maka Nabi mengatakan Rabu itu hari sial, hari apes bagi mereka loh ya, bagi Fir'aun, kaum Ad dan kaum Samud. Ya. Bapak Ibu paham ya kaum Ad itu siapa, kaum Samud itu siapa, paham ya. Ini penjelasannya. Allah tenggelamkan Fir'aun, kemudian Allah hancurkan kaum Ad dan kaum Samudnya. Mereka semua kaum yang kufur pada Allah, tidak mengakui adanya Allah, maka dihancurkan oleh Allah. Ya. Bagi orang beriman, Rabu hari baik. Ya. Adakah Bapak Ibu yang lahirnya ya Rabu? Rabu? Ada lahir? Bahman Rabu? Ada ibu-ibu? Punya Islamet Rabu? Saya juga Rabu. Ya. Rabu hari baik. Tergantung kita gunakannya gimana. Untuk ngasih baik. Tapi kalau untuk seperti Fir'aun, kaum Ad dan kaum Samud jadinya buruk. Ya, itu ya, jadi logika pikirnya. Ya. Hah? Ayo ikut dibahas nanti. Ya. Tidak ada tiaroh dan hamah. Apa ini? Nabi ya bicara. La adwa wala tiaroh wala hamma wala sofar, kata Nabi. Jadi anggapan orang Arab jahiliyah dan orang-orang kita hingga hari ini menganggap bahwa ada hamah, tiaroh di bulan Safar dan juga adwa. Adwa itu apa? Adwa itu wabah penyakit yang bisa menular di bulan Safar ini. Ini dibantah oleh Nabi Muhammad. Ya. Tidak ada penyakit menular, kata Nabi. Tidak ada anggapan sial, apes hari sial. Ya. Kita sebelumnya juga bulan Suro itu apes sial, sehingga nggak berani punya gawe macam-macam. Itu juga bagian dari tiaroh. Suro itu tiaroh. Ya. Tidak hanya di bulan Safar, itu tiarohnya. Tidak ada burung pembawa sial. Ketika saya kecil, rumah saya itu dekat makam di Jogja. Itu kalau ada gagak warna hitam, kau itu Pak Ifta. Ini pasti ada orang meninggal. Ya. Itu meninggal itu. Tapi karena masih kecil nggak punya ilmu, ya sudah orang tua mengatakan ono sing bakal mati kau itu. Betul, ada ambulan bawa jenazah. Oke ya. Tapi itu kan kebetulan Mbah Yai ya, kebetulan gagak lewat kau arep kawin. Sehari sampai 3 kali 4 kali berarti ada 4-5 orang meninggal.
Kalau kita identifikasi, ternyata itu nggak betul. Ya. Karena lek kawin ping 5, tapi si mati sitok. Gitu ya. Atau mungkin selain burung gagak juga burung perenjak. Wah, ini bakal ada tamu ini. Ya. Nah itu bakule burung perenjak itu tamu dari hampir mau ada tuku burung. Berkembang kepercayaan masyarakat itu sehingga kalau jalan di rumah kejatuhan cecak itu wah ini bakal ada yang sakit ini, ada yang apes ini. Ini seperti ini yang sebetulnya kita nggak boleh percaya, ya, nggak ada dasarnya. Ya, jadi Nabi katakan tidak ada tiaroh atau anggapan hari sial, anggapan hari apes termasuk di bulan Suro. Ya. Dan hamah itu burung gagak. Hamah itu burung gagak. Ya. Jadi kesimpulan terakhir Nabi tidak ada kesialan di bulan Syawal. Ya. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Kita sebagai umat Islam ini mau apa? Mau mengerjakan apa? Bapak Ibu sekalian. Ya, doa senjata umat Islam. Ya, doa apa itu? Apa hadisnya gimana? Doa itu kan bagian dari senjata umat Islam. Doa sidjul muslim. Jadi doa itu senjata orang muslim. Sedekah mencegah gala. Sedekah mencegah gala. Apa itu? As-sadaqatu ta'fa'u bala. Ini kan ada hadisnya itu. Ya. Rajin bersolawat, ya. Rajin berzikir. Ya. Kemudian juga sholat sunnah sesuai tuntunan Nabi. Misalnya sholat hajat, tahajud, duha, itu ada tuntunannya semuanya. Rajin baca Quran, ya. Rajin bersilaturahim, rajin bermajlis ilmu seperti pagi ini. Ya. Lagi, rajin menyantuni yatim piatu, kaum duafa, hindari maksiat pada Allah. Rajin sholat berjamaah di masjid, Pak Wan, ya. Ya. Rajin bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Kalau kita melakukan itu semua, ya apes itu tidak ada, sial itu nggak ada. Nah, ya. Allah ini dia. Sholat sunnah lidafi'il balak atau sholatul balak. Jadi kalau kita paham di Temanggung, Wonosobo, di Bantul sana, itu kalau Rebo pungkasan, Rebo terakhir bulan Safar bulan ini, itu dilakukan jamaah di lapangan, kayak sholat Id itu disebut sholat lidafi'il balak atau balak. Kira-kiranya ada hadisnya enggak? Saya kaji, ternyata ini enggak ada hadisnya. Enggak ada hadisnya. Ya. Kita buktikan. Ini niatnya sholat, ya, di bala. Kemudian setiap rakaat ba'da Fatihah membaca apa? Al-Kautsar 17 kali, Al-Ikhlas 5 kali, kemudian surat Al-Falaq dan An-Nas masing-masing 1 kali. Ini yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak paham. Ya. Ya. Tidak ada tuntunan Nabi hadis tentang Rabu Wekasan, nggak ada sama sekali. Ya. Dikaji dari hadis semuanya, saya nggak pernah ada menemukan dalil hadis yang sahih masalah lidaif bala ini, sholat bala. Kita buktikan. Ya. Hadis dhaif sholat lidaif bala. Ya. Ini yang bicara bukan saya, tapi situs resmi Pondok Pesantren Tebu Ireng, ya, di Jombang sana, ya.
oleh Kiai Mubarak Yasin, pengasuh rutin tanya jawab fikih Tebu Ireng online, memang terdapat hadis dhaif atau hadis yang tidak memenuhi syarat sahih tentang bulan Syawal. Ya. Nah ini artinya dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda, Rabu terakhir dalam sebulan adalah hari terjadinya naas yang terus-menerus. Ini hadisnya palsu ya, dhaif ya, kita lihat. Ya. Namun karena sifat hadisnya dhaif, karena sanadnya tidak jelas, perawinya tidak masyhur, ya, maka tidak bisa dijadikan pegangan. Saya itu dalam hadis tersebut juga tidak dijelaskan mengenai hukumnya, karena hanya merupakan sebuah peringatan. Lebih jauh lagi kita lihat asal muasal Rebu Bekasan. Rebu Bekasan bermula dari anjuran Syekh Ahmad bin Umar At-Tairobi. Ya. Dalam kitab Fathul Malik Al-Majid Al-Mu'alaf Linafi'il Abid wa Kamal Quli Jabbar. Ya. Anjuran yang serupa juga dimuat dalam kitab Al-Jawahir Al-Kams kayak Syekh Muhammad bin Khairuddin. Ini yang kita pahamkan asal muasal Rebu Bekasan. Ya. Kemudian kita tanggapi dari hadis tadi itu berita NU online. NU online ya. Ya. Hukum salat Rebu Bekasan mengutip NU online, pada dasarnya tidak ada nas sahih yang menjelaskan anjuran salat Rebu Bekasan. Makanya bila salat Rebu Bekasan diniati secara khusus, misalkan aku niat salat Safar, aku niat salat Rebu Bekasan, maka tidak sah dan haram. Hal ini sesuai dengan prinsip kaidah fikih, ya, di mana hukum asal dalam ibadah apabila tidak dianjurkan maka tidak sah. Ya. Karya Syekh Sulaiman Al-Bujairimi. Ya. Jadi kita paham sekarang ini. Lanjutan berita NU online. Ya, ini malah banyak ini ya. Gaya dari ulama NU. Di sini disebutkan bahwa sholat yang dibuat dari falak tadi adalah bid'ah yang tercela. Pelakunya berdosa dan wajib bagi pemerintah mencegahnya. Antara lain di sini malah lebih lengkap ini Bapak Ibu sekalian. Sholatul Ghaib, ya, 12 rakaat di antara maghrib dan isya malam Jumat pertama bulan Rajab. Itu NU sendiri yang mengatakan. Ya. Kemudian sholat nisfu Sa'ban sebanyak 100 rakaat. 100 rakaat, ya. Itu oleh NU online juga ini dianggap itu mengada-ngada. Sholat di akhir Jumat bulan Ramadan sebanyak 17 rakaat dengan niat mengganti sholat 5 waktu yang ditinggalkan masa lalu. Sholat hari Asyura sebanyak 4 rakaat atau lebih dari sholat. Ya. Adapun hadis-hadis sholat tersebut adalah palsu dan batal. Jangan terbujuk oleh orang-orang yang menyebutkannya. Ini situs resmi NU online ya, yang saya kutip ya. Ya. Atas pertimbangan tersebut, ulama NU mengharamkan sholat raghaib di awal Jumat bulan Rajab, sholat nisfu Sa'ban, sholat Asyura dan sholat kafarat di akhir bulan Ramadan. Sebab sholat tersebut tidak memiliki dasar hadis yang kuat. Ya, ya. Ini kita butuh pencerahan ya, butuh pencerahan sekali ya.
Barangkali itu yang dapat sampaikan, semoga ada manfaatnya untuk kajian pagi ini. Dan kalau ada benarnya datang dari Allah dan Rasul, ada kekurangan dari saya pribadi. Wa aku minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa tadi yang diterangkan, dijelaskan oleh Ustaz sungguh merupakan satu hal yang menarik bagi kita.